Oke, selamat siang untuk kita semua. Saya moderator atas nama Antonio Lotapung dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang daftar pustaka. Oke, langsung saja pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka dalam bahasa Inggris, bibliography, pada hakikatnya berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua, yaitu biblio yang artinya buku dan grapos yang artinya sesuatu yang ditulis atau digambarkan. Jadi, bibliografi dibuat ketika seseorang menulis daftar buku atau jenis karya ilmiah lainnya. Oke, fungsi daftar pustaka saya di sini menjelaskan dua. Daftar pustaka memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam keterangan itu bukan hasil pemikiran penulis, melainkan sendiri tapi hasil pemikiran orang lain yang penulis. Oke, yang kedua, untuk memberikan arahan bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber lainnya. Yang ketiga, jenis-jenis daftar pustaka. Yang satu, APA Style. APA Style merupakan singkatan dari American Psychological Association. Sesuai namanya, APA biasanya digunakan untuk penulisan daftar pustaka pada bidang psikologi. Oke, yang kedua, MLA Style. MLA singkatan dari Modern Law Association. Gaya penulisan MLA bersumber dari MLA Handbook of Rights of Recent Papers. Umumnya MLA digunakan untuk bidang seni seperti film, musik, dan teater. Baik, saya Donald Saldi akan melanjutkan presentasi berkait dengan materi bagaimana cara penulisan daftar pustaka, kira-kira apa saja yang diperlukan dalam proses penulisan daftar pustaka. Jadi pada materi kali ini berkaitan dengan gaya penulisan dalam daftar pustaka itu sendiri. Yang pertama, Chicago Style. Jadi format penulisan Chicago ini bersumber dari The Chicago Manual of Style. Lalu Chicago Style biasanya digunakan dalam bidang arsitektur. Jadi untuk penulisan daftar pustaka ini diperlukan juga Chicago Style ini, yang dimana itu dikhususkan pada bidang arsitektur. Lalu yang berikut, Harvard Style. Jadi format penulisan Harvard Style biasanya digunakan dalam dunia pendidikan seperti ilmu sosial, ilmu ekonomi, filsafat, dan juga sejarah. Dan voice cover style merupakan gaya penulisan daftar pustaka yang dimana dikhususkan pada bidang kedokteran. Itu untuk first cover style. Itu biasanya digunakan dalam penulisan pustaka, baik itu farmasi, keperawatan, dan ilmu kesehatan. Lalu cara penulisan daftar pustaka dari jurnal dengan APA Style. Seperti yang kita ketahui bahwa APA Style ini kependekan dari American Psychological Association, yakni penulisan daftar pustaka pada bidang psikologis. Format penulisan daftar pustaka dari jurnal menggunakan APA Style, yakni nama belakang penulis, inisial, dan juga nama depan. Lalu diikuti juga dengan tahun, terus judul artikel atau judul jurnal,
volume atau nomor. Lalu adapun doi catatan, yang dimana doi catatan itu bersifat opsional. Dan jika artikel jurnal tidak memiliki doi, tidak perlu ditulis. Contoh penulisan daftar pustaka dari jurnal menggunakan APA style ini. Contohnya Grady JS, Her M Moreno, G Perez C, dan Yeniek J 2019. Jadi sini sudah lengkap nama sumbernya dan juga tahun terbitnya. Kita lanjut ke berikut, cara penulisan daftar pustaka dari buku dengan APA style. Format penulisan daftar pustaka dari buku menggunakan APA style. Yang pertama, nama belakang penulis, inisial nama depan, atau tahun penerbitan. Lalu diikuti dengan judul buku edisi keberapa, lalu kota penerbitannya di mana, ataupun perusahaan penerbit. Adapun contohnya, contoh dari penulisan pustaka dari buku menggunakan APA style ini. Tentunya Michael J. Thompson M. dan Coin RP tahun 2017. A Guide to Question, London, England, My Publisher, Jones, A.F dan Wang, L dalam kurung tahun 2011. Spectacular Creatures. 2. The Amazon Rainforest. San Jose, Costa Rica. 2. My Publisher. Jadi ini contoh dari cara penulisan daftar pustaka dari buku dengan APA style ini. Lalu cara penulisan daftar pustaka dari artikel majalah dengan menggunakan APA style ini. Format penulisan daftar pustaka dari artikel majalah menggunakan APA style. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari penulis daftar pustaka dari artikel majalah yang menggunakan APA style atau APA, karena kita sering menggunakan ketika kita menulis daftar pustaka, kita sering menggunakan APA style. Misalnya contohnya itu, yang pertama itu Launch de 2009 Juni 15. Berarti di sini menjelaskan bahwa yang pertama itu nama pengarang, yang kedua tahun terbit atau tahun penelitiannya, tahun terbitnya, dan setelah itu baru bulan dan tanggal. Nah, setelah itu baru judul buku, dan selanjutnya saya akan menjelaskan judul buku, dan setelah itu tahun terbit. Setelah tahun terbit baru halaman buku. Nah, selanjutnya adapun beberapa jenis bentuk daftar pustaka. Yang pertama dengan seorang pengarang, yang kedua bentuk buku 2 atau 3 pengarang, yang berikut buku dengan banyak pengarang, dan yang berikut yaitu sebuah edisi dan karya seorang pengarang atau lebih. Nah, cara menulis daftar pustaka berdasarkan jenis sumbernya. Yang pertama itu secara umum, gaya penulis daftar pustaka yang banyak digunakan adalah menggunakan format Chicago Manual Style atau yang bisa disingkatkan dengan CMS. Menulis daftar pustaka dengan format CMS itu harus sesuai dengan jenis sumbernya. Nah, untuk cara menulis, yang berikut cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari buku. Yang pertama itu, jika kita menggunakan referensi dalam bentuk buku, maka format daftar pustaka yang harus disusun adalah yang pertama itu nama belakang penulis, yang kedua nama depan penulis, yang ketiga judul buku dengan ditulis miring supaya lebih jelas bahwa ini merupakan judul buku.
Nah, yang berikutnya baru kita menuliskan tempat kota terbit, penerbit, tahun, dan tahun terbit. Nah, jika nama penulis ada 2 orang, tulis nama penulis kedua tanpa terbalik dan dihubung dengan kata dan. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Contoh, jika ditulis oleh 1 orang, T.B. Basang, The Challenge of Fundamentalism, London, University of California Press 1998. Contoh, jika ditulis oleh 2 orang, Dwi Payono Ari dan Suroto Eko, Membangun Good Governance di Desa Yogyakarta, IRE Press 2003. Cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari jurnal. Jika kamu menggunakan jurnal sebagai sumber rujukan materi, susunan penulisan daftar pustakanya adalah nama belakang penulis, nama depan penulis, judul artikel jurnal, nama jurnal volume, nama atau isu tahun terbit, halaman. Contoh, Sulis Madi, model penguatan kapasitas pemerintah desa, jurnal sosial politik, dan Humaniora 05 nomor 2 tahun 2017 halaman 217. Cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari website atau internet. Jika kamu mengambil rujukan dari suatu website di internet seperti artikel dan sebagainya, kamu bisa menggunakan format daftar pustaka, nama belakang penulis, nama depan penulis, judul artikel, website artikel, tanggal diakses, link URL website. Contoh, Radio Muhammad, canggihnya Pilkades sistem e-voting di Pemalang, www.liputan6.com, diakses pada Kamis 11 Oktober 2019. Yang terakhir, cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari skripsi, tesis, disertai, dan karya ilmiah lain. Jika kamu menggunakan skripsi sebagai bahan rujukan, kamu bisa menulis daftar pustakanya dengan format nama belakang penulis, nama depan penulis, judul pustaka, jenis pustaka, instansi penerbit, tahun terbit. Contoh, Nanda Galangkris Strategis Pemenangan Sigit Pujiono dalam pemilihan kepala desa Bulakan tahun 2018. Skripsi Universitas Jenderal Sudirman 2021. Baik, terima kasih. Saya atas nama Bonifasius Jale. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh teman kelompok. Untuk materi berikutnya yaitu cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari koran. Dimana jika kita menggunakan referensi atau tulisan yang bersumber dari koran, kita bisa menuliskan daftar pustakanya dengan format. Dimana di bawah ini terdapat contoh cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari koran, dimana bisa kita terapkan. Yang pertama itu nama belakang penulis dan nama depan penulis dan tahun penerbitan. Salah satu contohnya yaitu judul artikel yang dipublikasikan dan nama koran atau tanggal penerbitan. Jadi untuk contoh penulisannya itu kita bisa lihat di bawah ini. Baik, untuk berikutnya yaitu cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari majalah. Dimana selain dari koran, kita juga menjadikan majalah itu sebagai atau tabloid sebagai sumber penulisan. Jadi inilah contoh atau cara menuliskan daftar pustaka dari atau sumber yang berasal dari majalah. Yang pertama itu tahun penerbitan. Di situ ada tanda kutip berkaitan dengan judul artikel yang dipublikasikan, di mana nama majalah dan nomor edisi. Contoh yaitu Lestari, ada tanda koma di situ, dan Sri Puji dari 21. Orang tua guru pertama
atau literasi Indonesia yang kelima. Cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari musik. Daftar pustaka juga bisa berupa penggunaan skor dari musik tertentu. Jadi di bawah ini merupakan salah satu contoh yang bisa kita terapkan atau bisa kita jadikan referensi, di mana contohnya yaitu penulisan daftar pustaka Mozart Wolfgang Amadeus, di mana di dalam penulisan daftar pustaka ini menggambarkan atau menerapkan sumber pustaka yang bersumber dari musik, di mana beberapa nama ini adalah nama yang diterapkan dalam sumber atau dari musik itu sendiri. Di mana sonatas and fantasies for the piano prepared from the autographs and error is printed, sourced by Nathan Brother, Riff at Brian Mauer, PA, Theodore Press 1960. Perkenalkan, nama saya Benedikta Dengalam, NPM 21301046. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi. Di sini saya akan menjelaskan cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari video. Enggak cuma musik, kamu juga bisa menjadikan video yang sudah dipublikasikan sebagai sumber penulisan. Jangan lupa untuk menulis tanggal video yang dipublikasikan, panjang atau durasi video, serta URL video pada daftar pustaka. Pada contoh di bawah ini kamu bisa melihat bahwa di sini ada jamnya 12.29 yang menandakan durasi video. Namun yang berikut cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari audio. Untuk menuliskan daftar pustaka menggunakan audio dari internet, kamu harus bisa menyertakan tanggal diaksesnya, URL audio, dan durasi panjangnya audio. Atau di sini ada contohnya, di sini ada nama audio, nama pelaku yang ada di dalam audio, tanggal diaksesnya audio, dan durasi audio, serta di sini ada juga URL audio. Nah, dan yang berikut kesimpulan yang dimaksud dengan daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah sumber daftar pustaka yang berisi judul-judul buku-buku, artikel, dan bahan-bahan penelitian lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang telah diterapkan. Pokok-pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah itu ada nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahannya. Yang berikut data publikasi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nama jilid, dan tebal buku atau jumlah halaman. Namun untuk yang terakhir itu untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid dan nomor tahunan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih.